Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita mulai semuanya dengan ini pembelajaran pertama. Saya akan demo langsung. Sebentar, saya set screen dulu anunya. Lembaran kerja. Topik kita malam ini yaitu mengenai mail match. Nah, bagaimana membuat mail match dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, kegunaannya sangat banyak sekali. Minimal nanti Anda buat surat undangan, itu akan lebih mudah dengan mail match ini. Jenis undangnya tentu banyak. Salah satu contoh mungkin undang barale, atau undang arisan, atau undang-undangan apanya yang seperti ini bisa Anda lakukan. Bahkan di dalam dunia perkantoran atau pekerjaan, membuat surat itu usahakan yang menggunakan mail match. Jadi kita tidak selalu mengetik mana yang sama, kita hanya tinggal mengganti database-nya saja. Itu yang pertama. Nah, kita mulai step by step-nya. Anda lihat, saya akan pindahkan ini dulu, ya. Nah, lihat di instruksi saya yang pertama itu apa. Nah, Anda melihat gerakan mouse saya aja, My Links, dari menu My Links, ya. Ini sudah itu klik Start Mail Match, muncul letter, email, envelope, label, directory, ya. Tapi kita mengklik dulu step by step Mail Merge Wizard. Nah, seperti itu. Lihat sebelah kanan ada tampilan Mail Match. Tampilan itu menjelaskan select document type. Nah, apa yang Anda ketik dari dokumen itu untuk pekerjaan, ada surat, ada email, ada amplop, ada label, dan ada directory. Nah, lalu kita pertama next starting dokumen katanya. Jadi kita mulai membuat dokumen. Misalnya saya buat tanggal sekarang Padang 20 September 21. Perihal undangan barale bahasa Minang Indonesia biar aja ya, perihal. Nah, nanti Anda buat surat tidak harus seperti saya contohnya. Boleh Anda pilih yang lain apa maunya. Nah, ke kanan bisa dengan tab tergantung situasi Anda. Nah, ini biasakan nanti kalau pembolaan seperti itu, seperti yang saya ajarin kemarin, bold, italic, underline jika butuh ya. Oke, kemudian ini kepada yang terhormat. Nah, biasanya ini ditentukan isi nama orang sekalian, nama, alamat, dan seterusnya. Nah, sekarang ini enggak. Kita kosongkan dulu. Nah, saya ketik dengan hormat. Nah, bersama ini kami mengundang Bapak, Ibu untuk dapat menghadiri webinar kami pada, nah, ditentukan pula di sini, hari tanggal misalnya. Hari tanggal, jam, kemudian tempat. Oke, cukup itu aja. Nanti di bawahnya kita kasih penutup demikianlah surat undangan ini. Terima kasih. Oke, cukup sampai situ aja. Nah, berarti kita sudah selesai membuat dokumen yang sederhana. Nanti Anda buat yang kompleks. Ya, ini sengaja saya kosongkan. Nanti apa isinya? Ini juga sengaja dikosongkan. Gimana caranya? Nah, oke, kita lanjut. Aba-abanya di kanan. Next, select recipients. Ya, ini. Nah, nanti lihat di kanan atas. Select recipientnya yang mana? Tipe new list atau yang mana? Ya, kita tipe new list, kita buat baru, lalu create. Nah, ini yang muncul, diperhatikan jendela-jendelanya. Ya, setelah muncul itu, nanti Anda lihat ini titel
first name dan seterusnya. Ini bahasa Inggris. Tapi kita akan buat yang baru. Yang pertama itu Anda buat apa? Customize column. Nah, muncul customize address. Kita buat yang pertama add. Nah, muncul lagi jendelanya. Nama kita okekan. Dia berada di baris 2. Kita naikkan ke atas, up, move up ya. Lanjut nama, sudah nama biasanya, jabatan dulu. Jabatan, oke. Kemudian add lagi. Alamat, oke. Tambah satu lagi, nomor HP atau email. Oke. Nah, boleh email, boleh HP ya. Saya okekan. Nah, terus ada lagi yang untuk ngisi hari gimana? Kita bisa nambah hari. Hari. Kemudian add tulisannya boleh aja seperti itu. Tanggal. Oke. Ini kalau harinya sama ya. Kalau harinya berbeda nanti tidak bisa kita isi berulang. Apakah sama harinya atau berbeda. Kemudian jam. Nah, kemudian tempat saya sebutnya. Tempat. Oke, saya okekan. Sudah keluar. Ini diedit. Nah, ini bisa kita isi langsung. Misalnya nama yang pertama Syakira. Jabatan sekretaris. Alamat, mana alamat Syakira? Syakira Nafila, alamat di mana? Baru, Pak. Pekanbaru kamu sekarang nih? Ya. Pekanbaru. Nomor HP saya buat aja lah. Nah, tambah lagi new entry. Rehan. Rehan di mana Rehan? Apa Pak? Kamu di mana nih? Support. Jakarta. Jakarta? Iya. Kok Jakarta? Emang Jakarta posisinya? Iya. Jakarta. Oke, saya lanjut. Sylvia. Sylvia, di mana Sylvia? Padang, Pak. Padang. Nah, sekarang diperhatikan ya, ada yang tertinggal. Saya maunya membuat harinya yang berbeda. Saya kasih 4 contoh data ya. Satu lagi. Aldi. Aldi di mana Aldi? Aldi Jampang, Pak. Di mana Padang? Pak. Padang ya. Nah, ini belum terisi oleh saya tadi. Nah, maksud saya disamakan harinya, tanggalnya berbeda ya. Nah, misalnya ini Senin tanggal tadi ya, 29/21. Ini jam, misalnya tadi jam 13. Nah, ini juga Senin tanggal 20 juga, 09/21, jam yang sama. Ya, ini Selasa tanggal 21/09/2021 jam 08. Ini Selasa 21/09/2021 jam 8. Nah, oke. Ini terbayang nggak bagi Anda apa kira-kira isinya nanti nih? Kita okekan. Nah, sudah kita okekan, simpan data yang kita isi tadi. Simpan data di mana? Masukkan di folder Anda. Ingat teknik bekerja saya, kalau saya di P1, saya masukkan lagi di minggu keempat. Namanya saya buat data 1. Mana tahu nanti ada data 2 kan? Saya save. Nah, oke, sudah ada. Ya. Nah, sekarang kita okekan.
Nah, lalu lihat aba-aba berikut. Write your letter. Tadi ada yang kesalahan, saya edit ini. Tempat. Apa lagi yang salah tadi, ada enggak? Nah, saya kira tidak ada. Saya akan lanjut. Next year letter nih. Nah, kita posisikan kursor sini. Ya, lihat kursor saya. More item. Nah, kita ambil nama tadi, insert. Kita ambil jabatan, insert. Kita ambil alamat, insert. Kita ambil nomor HP, insert. Ya. Nah, sekalian dengan itu, saya close dulu. Nah, ini bisa kita rapikan supaya dia bergeser satu baris ke bawah. Tapi ini saya isi dulu. Nah, saya more item lagi, karena itu isiannya adalah tadi hari. Saya klik insert. Ini terpaksa saya bawa satu-satu ya, sorry. Nggak mau. Saya tampilkan aja seperti itu dulu. Oke, kita tos. Nah, ini ganda, saya push. Ini saya enter. Harusnya saya pisah-pisah ya. Nah, kita masukkan aja ke sini lagi. Jam. Kita rapikan. Ini tanggal. Oke, sudah masuk semuanya. Ini bisa dijadikan satu spasi atau paragraf. Oke. Ini Anda lihat hasilnya nanti apa bedanya. Ini saya set juga baris ke bawah. Nah, ini saya buat satu paragraf juga. Nah, Anda lihat nanti apa beda hasilnya. Oke, dah. Sekarang langkah yang berikut apa lagi? Preview letter. Nanti nama siapa yang tampil yang pertama, dilihat ya. Nah, kalau kita next kan di sini keluar nama Sakira, sekretaris Pekanbaru. Oh, berarti ada yang lupa saya tadi. Sebentar, saya kembalikan. Ini belum saya turunkan nih. Oke, baru saya next preview. Sudah. Jadi ini data yang pertama ya, ada tempat yang tinggal lagi. Nanti Anda set aja lagi. Terus data yang kedua, ini masih Senin. Data yang ketiga, sudah hari yang berbeda. Data yang keempat, hari yang sama dengan tanggal yang sama. Oke, nah itu kira-kira yang mail match itu. Nanti yang ketinggalan dan salah itu nanti Anda ini kan, saya save. Save-nya di mana? Masukkan di folder tadi lagi. Ya, ingat cara nyimpannya dalam folder. Saya akan masukkan dalam subfolder lagi. Ini saya buat dokumen induk atau surat induk ya. Terserah namanya, boleh bebas. Oke. Sampai di situ mengerti yang mail match? Cukup? Kita lanjut. Cukup ya. Oke, nanti ulang. Saya lanjut di halaman 2, nanti Anda buatnya bukan halaman yang sama ya. Beda file yang saya minta untuk latihan berikut. Nah, yang berikutnya kita akan buat bagan alir atau flowchart. Nah, gimana caranya? Lihat, saya akan bantu. Anda nanti bisa buatnya insert, shape. Nah, bagan alir tentang apa atau dokumen bagan alir apa yang bisa Anda buat. Tentunya Anda bisa membuat bagaimana cara pendaftaran di UNAN dulu. Ya. Nah, contoh pertama kita buat simbol ini. Saya buat di sini aja, nanti akan menjadi ini. Nah, warna itu bisa dirubah, ketik teks di dalamnya, start atau mulai. Oke. Nah, sekarang simbol yang berikut kita akan gunakan panah, ambil dari set.
Ambil panah ini, tarik ke bawah. Nah, inisialnya apa? Input apa? Ya, nanti kita nginput. Nah, ini inputnya banyak di sini nanti nih. Nah, waktu mendaftar, saya yang ingat itu hanya kalau SMA dulu NIS ya. NIS nama. Nah, kemudian dilakukan proses pendaftaran. Saya buat kotaknya ini. Nah, kotak 4 persegi panjang ini. Ya. Ini register. Nah, itu dilengkapi. Sudah register diapakan? Ambil decision making seperti ini. Apa yang dilakukan dalam ini teksnya? Ujian atau tes. Nah, itu. Ya. Nah, terus. Nah, sekarang aba-abanya apa? Yes dan no. Nah, ini kembali ke sini. Ini. Ya. Nah, kalau iya, ini ketik nanti ambil sebuah kotak di sini. Saya kecilkan nanti ya. Harusnya di sini. Jalur tes, ketik yes di dalamnya atau ya. Nggak kelihatan ya. Nah, di sini saya copy aja. Paste. Ini T. Nah, ini cara ikut tes masuk D3 dulu ya. Ada yang ikut jalur tes, ada yang enggak. Ini saya naikkan ke atas. Nah, inilah panahnya. Ulang lagi. Oke. Kalau iya, berarti ini apa? Mana ada simbolnya nih? Nih simbolnya di situ semua. Ikut tes ya. Hasilnya lulus nggak? Nah, lulus. Nah, oke. Nah, kalau sudah lulus berarti ini berakhir. Akhirnya kita cari lawannya tadi, yaitu stop. Kita tulis ini stop. Atau N. Tuh. Jadi ini bagian alir pendaftaran ya, atau flowchart. Nah, jadi nanti Anda bisa cari contoh yang lain, bagaimana cara membayar uang kuliah ke bank, atau uang UKT, atau bagaimana Anda mengisi KRS, atau bagaimana Anda mendaftar di suatu rumah sakit. Ya, mungkin seperti itu. Ya, pernah ke rumah sakit, Nabila, Kalista? Belum pernah, Pak. Kemana yang sering? Dalam urusan perkantoran? Ke bank, Pak. Nah, nanti situ bagaimana Anda
menyetor atau buat buku tabungan pertama. Itu ada bagian ada dirinya Anda buat seperti itu. Ya. Nah, oke, sudah 2 materi, cukup jelas dan paham? Jadi simbolnya ada semuanya di insert. Nah, cerita atau bahasa sekarangnya sebentar, bahasa sekarangnya SOP. Bagaimana SOP-nya ringkas dan mudah dipahami. Oke, silakan ada yang tanya? Siapa? Ada yang bertanya? Enggak, Pak. Oke, kalau enggak, sudah 2 pembahasan. Berikut kita lanjut saya lanjut aja di sini ya, simpannya ini aja. Nanti Anda beda file ya. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, saya lanjut halaman berikut. Nah, untuk halaman berikut, apa yang saya ajarin? Yaitu bagaimana membuat formula. Nah, lihat nanti Anda menggunakan dari menu insert, lihat equation. Nah, itu. Nah, jika Anda membuat rumus, itu tentunya dari sini ya. Misalnya rumus apa yang mau kita lihat. Nah, ini. Nah, itu dia. Ya, sudah otomatis langsung. Tetapi Anda masih bisa mengetik atau merubah. Ya, sesuaikan Anda berada dengan equation ini seperti ini. Nah, misalnya equation dari mana dia nih? Ya, ambil misalnya eksponen. Nah, muncul situ kan, tambah. Nah, tambah apa tambahnya? Integral atau radix ini atau misalnya ini, seperti itu ya, sorry. Nah, nanti isi apa isinya? Ini dari integral berapa sampai berapa, enak. Nah, seperti itu. Oke. Jadi begitu. Kemudian tambah apa lagi maunya? Ambil lagi equation tadi dari insert, kemudian equation. Nah, lalu apa yang mau diinginkan? Nah, seperti ini misalnya akar, kita ambil akar. Ya, nah seperti itu. Oke, kita butuh di sini misalnya ini. Nah, tergantung kebutuhan Anda. Cari kalau ada lagi yang lain cari di sini. Nah, seperti itu ya, atau mencari sin. Sin atau cos. Nah, ambil situ. Oke. Nah, seperti itu ya. Saya tidak demoin full, nanti Anda kerjakan. Itu halaman modul berapa itu, silakan Anda lihat nanti. Oke. Di rumus-rumus formula Anda buat seperti itu ya. Nah, udah berapa topik? 3 ya. Nah, saya lanjut di sini. Itu membuat hierarchical. Nah, lihat di sini lagi. Hierarchical, saya berada di mana? Outprint strength. Berarti di insert lagi ya. Di insert lalu smart art. Nah, pilih. Anda bisa berbentuk ini, pilih nanti itu berbentuk list. Nah, ini dia. Berbentuk proses, pilih ini. Berbentuk cycle seperti ini. Ya, tergantung Anda semuanya. Berbentuk hierarki. Nah, ini contoh-contoh aja. Nanti Anda bisa lanjutkan. Saya ambil ini contoh. Oke. Nah, ini saya anggap misalnya koordinator D3 kalau nggak salah. Nah, ini wakil koor. Ini sekretaris. Singkat aja ya. Nah, ini prodi
Prodi Anda apa? Pemasaran, PEM saya singkat. Ini prodi akuntansi. Ini prodi keuangan negara. Satu lagi sekretaris. Menambah apa namanya? Menambah kolom gimana caranya? Klik kanan. Add. Nah, mana dia? After atau before? Berarti after sebelum, ini setelah. Nah, berarti itu ya, sebelum, before. Nah, berarti ditambah, prodi apa ya, nah, pemasaran sekretariatan. Oke, nah itu menambah kolom, nambah baris gimana? Nah, misalnya ini bisa dibagi lagi. Add shape, both atau below? Nah, below kalau ke bawah. Nah, begitu seterusnya. Nanti tambah di kanan lagi, berarti add shape. Begitu. Oke. Nah, itu kira-kira. Lalu Anda bisa memainkan apa? Macam-macam lagi nih. Atau begini. Jadi Anda cari di sini macamnya. Terserah Anda maunya yang mana, nanti persepsi Anda akan berbeda-beda. Ya. Ya, silakan nanti pilih. Sudah berapa materi? Sudah berapa? 4, Pak. 4. Nah, lalu yang kelima apa? Dia 5 topik. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Yaitu buat kolom koran. Nah, berarti ini saya blok semuanya. Gimana caranya? Halaman 1 nggak usah karena ini saya blok semua. Nah, jadikan kolom koran. Nah, untuk kolom koran ambil layout. Nah, ambil kolomnya yang berapa? Yang 2 aja ya. Nah, seperti ini. Nanti akan seperti ini dia. Oke, karena ini tidak termasuk. Ini lagi ke atas sebentar. Nah, itu dia kolom koran. Oke, paham? Sudah paham? 5 materi? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, saya rasa tidak ada yang sulit kan? Nah, satu lagi, jika Anda buat grafik di Word ini juga bisa. Insert chart. Nah, chartnya yang bagaimana? Nah, nanti pilih. Misalnya koordinat apa, ya. Tapi orang lebih familiar dengan bar ya. Bar. Nah, barnya kok yang vertikal mana ini? Seperti ini. Kita tinggal oke kan di bawah, tapi nanti sesuai data ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tabelnya. Jadi tabelnya mesti bisa dirubah. Tabel bisa kita hilangkan. Nah, seperti itu membuat grafik. Ya, Anda bisa pilih yang lain. Mau yang bagaimana, silakan. Ya. Atau change desainnya gimana, warna. Silakan nanti. Kemudian selain dari change itu, bisa juga apa namanya, bisa membuat jenis lain. Nah, ambil yang bentuk apa? Misalnya ini tadi, bisa kita rubah dalam bentuk seperti ini. Dirubah. Oke, nah itu aplikasi-aplikasi yang Anda kerjakan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, simpan nanti ada, berarti ada 6 pembahasan ya? Iya, Pak. Ya, 6. Oke, ada mengerti dengan demo saya seperti itu? Ya, Pak. Ada, Pak.
Anda sudah bisa membuat aplikasi sendiri? Nanti aplikasinya tidak harus seperti saya ya. Nanti lihat kalau Anda latihan 1 sampai 5 tadi, lihat di modul mana yang cocok ya. Nanti ujian saya minta Anda buat contoh bagan alir. Jadi masing-masing Anda harus berbeda, nggak ada yang sama. Contoh grafik, contoh bentuk struktur organisasi misalnya. Lalu mail-mail tadi tidak hanya dalam bentuk dokumen surat, tetapi bisa amplop, bisa label nama. Kan Anda pernah buat label nama undangan enggak? Pernah aktivitas seperti itu? Ya, karena terkurang 2 tahun, jadi enggak pernah tahu ya. Nanti Anda akan bisa buat label undangan. Karena undangan itu ada ditempel di luar itu. Nah, label sebesar ini. Yang tempelan sebesar 3 kali 5 atau 3 kali berapa itu. Nah, atau membuat secara email global. Nah, itu nanti aplikasinya. Jadi saya enggak meminta contoh Anda kebanyakan. Makanya latihan juga minta contoh Anda semuanya. Bisa dipahami maksud saya tuh? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya akan akhiri pertemuan saya. Tinggal Anda mengerjakan. Ya, lihat nanti di di modul yang sudah saya kirim itu, Anda bisa melihat nanti mana yang cocok dengan itu. Contoh ya, untuk rumus, saya lupa halamannya. Berapa rumus? Nah, rumus itu nanti Anda bisa cari contoh yang lain, bukan itu saja. Ini yang kolom koran tadi, sudah kelihatan kan? Nah, kolom koran tadi. Lewat. Nah, ini kolom koran. Kira. Oke, saya lanjut. Masalah footer header itu gampang, Anda bisa sendiri nanti. Nah, ini yang tadi. Nah, lewat. Nah, ini yang mengetik pakai shadow 3 dimensi kemarin ya. Nah, itu. Udah modul berapa? 8. Nah, ini rumus. Ya. Ini rumus tadi sudah saya demokan. Nah, itu rumus ya. Terus apa lagi? Yang hierarchy chart itu juga ada. Terputus dari situ ya, sampai situ. Oh, iya. Sampai 72 ya, nanti saya coba kirim yang lengkapnya. Ini bukan yang lengkap nih. Dia ada 100-an halamannya kalau nggak salah. Oke, nanti Anda lihat semua modul ada. Ya, kerjakan itu. Kalau jadi ini nanti Anda kerjakan sesuai keterangan saya tadi, boleh cari di mana-mana saja. Tidak ada pertanyaan, cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kita akhiri. Nanti saya kirim. Pak, mau tanya, Pak. Ya. Absen hari ini gimana, Pak? Absen buat malam ini gimana, Pak? Bitly. Bitly-nya masih ada kan? Ya, itu isi berulang-ulang bisa itu sampai 16 kali pertemuan. Baik, Pak. Ya, Masih, tapi per minggu ya. Besok pagi tetap ambil absen di e-learning. Berarti besok pagi di Bitly nggak usah lagi, Pak? Enggak. Bitly 1 kali, e-learning 1 kali dalam seminggu. Lalu jawaban Anda kirim besok sesuai jadwal. Ada berapa jenis latihan Anda? 6, Pak. 6. 6, Pak. Nanti 6 itu digabung dalam sebuah folder. Sudah itu Anda buat di dalam file WinRAR. Baru dia bisa terkirim ke dalam WAG. Seperti kemarin. Ya. Kalau bisa berserak-seraknya begitu. Iya, Pak. Oke, cukup sampai di situ. Ada pertanyaan lain? Kirimnya ke WAG, Pak.
KWAG. Kalau email saya lama pula download. Itu terakhirnya besok. Oh, Kan sampai jam jam 10. kuliah yang ini. Ya, Ya, sampai oke. jam perkuliahan. Kan buatnya sebentar, nggak lama. Saya aja presentasi segitu. Jadi anggaplah Anda buat bagus 1 jam. Kan gampang. Belum ada rumus-rumus, nanti sudah ada rumus baru tahu. Oke, saya akhiri sampai di sini. Tidak ada lagi yang lain? Sudah semua ya, berarti diam. Ya, Sudah Pak. paham? Ya. Udah, Pak. Ya, Pak. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikut.